Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pemimpin yang berbicara secara tegas memperingatkan jemaatnya. Satu pemimpin di dalam perjanjian lama yaitu Yosua, dan satu pemimpin dalam perjanjian baru yaitu Paulus. Dan kedua pemimpin ini saya akan tunjukkan kepada Anda peringatan apa yang mereka berikan kepada jemaatnya pada waktu itu. Yang pertama Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua mengucapkan kata-kata ini di Sikem sewaktu dia ingin menegaskan kembali komitmen perjanjian antara bangsa Israel dan Allah. Pada waktu itu, orang Israel baru saja mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua katakan, kalau memang betul Allah itu benar, engkau harus memilih Allah. Tetapi engkau juga bisa memilih Allah yang lain. Kalau memang engkau anggap Allah itu tidak berkuasa, tidak benar, engkau bisa beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang dulu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, Allah di negeri ini. Tetapi Yosua katakan, aku sendiri memutuskan bahwa aku memilih Allah, aku dan seisi rumahku. Jadi ini adalah penegasan. Kalau memang Allah itu benar, kalau memang engkau percaya kepada sound doctrine, berdiri teguh di atas sound doctrine. Berdiri teguh di atas ajaran yang benar. Kalau memang ajaran itu Alkitabiah, pilihlah ajaran itu. Berdiri teguh atas ajaran itu. Lalu kemudian ada peringatan dari Paulus ketika dia berpisah atau hendak berpisah dari jemaat di Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 29, Paulus berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Serigala yang dimaksud bukan binatang buas. Serigala yang dimaksud adalah istilah yang Paulus pakai bahwa sesudah dia akan ada orang-orang yang menyebarkan paham-paham yang sesat di jemaat ini. Kamu harus berhati-hati karena mereka tidak pernah menaruh rasa kasihan kepada jemaat itu. Mereka akan datang untuk menghancurkan iman jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peringatan yang sangat serius. Saya sudah katakan, mulai tahun 300, gereja Tuhan mulai menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Saya sudah pernah menyampaikan persepuluhan mulai timbul di tahun 300. Penyimpangan itu terjadi di situ. Lalu di tahun 300 mulai ada lukisan-lukisan tentang Yesus. Ada orang yang melukis dan mengatakan itu adalah gambar Yesus. Nah, sampai hari ini orang mempercayai lukisan Yesus sebagai diri Yesus. Padahal itu adalah lukisan imajiner. Bukan berdasarkan muka Yesus. Patung-patung mulai dibawa masuk ke dalam gereja. Orang mulai menyembah kepada patung. Mulai menganggap patung itu sebagai Tuhan. Patung Yesus, patung Maria dianggap sebagai representasi Tuhan. Saudara, kita harus berhati-hati. Penyimpangan-penyimpangan yang mulai terjadi di tahun 300 semakin lama semakin besar. Kalau engkau tidak menyadari penyimpangan tersebut, maka engkau akan merasa itu biasa. Lama-lama sebuah hal yang bukan kebenaran engkau anggap kebenaran. Nah, berbalik
kepada kebenaran karena sudah terbiasa berada di dalam ketidakbenaran, itu susah sekali. Ketika saya beritakan tentang persepuluhan, mungkin banyak orang tidak suka. Oh, kami sudah terbiasa memberi persepuluhan. Ini persoalannya bukan persoalan memberi, tapi ini adalah persoalan yang krusial. Persoalan mengenai apa? Prinsip kebenaran Tuhan. Jadi saudara, hati-hati saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita itu harus fighting over. Kita harus melawan penyesatan itu, bukan tunduk di bawah penyesatan itu. Kalau kita merasa penyesatan atau kesalahan itu sebagai satu kebenaran dan kita enggan berbalik ke dalamnya, maka semakin lama kita berjalan, jalan kita akan semakin menjauh dari Tuhan dan kita sendiri tidak menyadarinya. Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tidak ada cara lain. Kita harus fighting over. Kita harus melawan semua kesalahan-kesalahan itu, penyimpangan-penyimpangan itu. Sound doctrine bicara tentang ajaran yang alkitabiah. Berdirilah teguh di atas ajaran yang alkitabiah. Berusahalah dengan hidupmu setiap hari engkau harus menjadi orang yang alkitabiah. Bukan saja di dalam pikiranmu, di dalam perkataanmu, tetapi Injil yang benar itu harus menjadi praktek hidupmu. Saya sudah katakan kan, ketika saya beritakan tentang ucapan Maranatha yang dipercaya dan dipraktekkan oleh jemaat perjanjian baru, orang yang sudah terbiasa mengucapkan shalom, susah sekali mau berubah. Itulah yang saya bilang. Kalau titik balik itu sudah sudah terlewati, untuk berbalik arah itu begitu susah. Sudah terbiasa. Jadi ketika kebenaran disampaikan, maka engkau cenderung meremehkan kebenaran. Padahal firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan mendapat balasannya, akan mendapat hukumannya. Begitu, tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Firman Tuhan harus mengubah hidupmu. Jadi kita harus melawan ajaran-ajaran yang salah dalam hidup kita. Begitulah caranya untuk mencintai Yesus, mencintai firman Tuhan, mencintai perintah-perintah Yesus. Yohanes 14 ayat 15, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Saudara, ajaran-ajaran yang menyesatkan tidak terlihat menakutkan. Paulus katakan serigala-serigala. Tapi sebenarnya mereka itu triknya itu sangat halus, manis dan lembut, memikat pendengarnya. Ajaran-ajaran itu dibungkus dengan rapi melalui ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita berpikir ajaran itu dari Tuhan. Maka kalau kita tidak setia kepada ajaran yang diajarkan para rasul, kita akan menjadi target empuk. Ya, seperti saya katakan tadi, lama-lama perjalanan hidupmu menyimpang jauh, tapi engkau tidak merasa engkau menyimpang jauh. Ajaran rasul-rasul berkata Alkitab itu satu-satunya wahyu Allah yang tidak pernah salah. Tidak mempunyai peluang untuk salah. Saya sudah sampaikan dua kata yang penting. Ineransi, Alkitab itu adalah ineran, ya. Alkitab tidak mengandung kesalahan dan Alkitab itu infallible. Infallible artinya tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah atau ada kesalahan di dalamnya. Tapi kalau engkau tidak berpegang kuat kepada pemahaman ini, kepada Alkitab yang ineran dan infallible, bahkan absolut,
dan Alkitab yang final. Jadi Alkitab itu adalah wahyu satu-satunya yang mengatur keseluruhan hidup kita, yang menjaga hidup kita. Kebenarannya harus menjadi kebenaran di atas segala kebenaran. Jadi saya sudah katakan tadi, akhirnya karena kita sudah tidak meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan yang ineran, infallible, absolut, dan final, makanya tadi saya bilang, lukisan-lukisan tentang Yesus mulai muncul tahun 1500. Salvator Mundi dilukis oleh Leonardo da Vinci, merupakan lukisan yang begitu hidup. Dipikir itu lukisan tentang Yesus atau Yesus itu di situ. Jadi orang-orang mulai berpikir, berimajinasi. Banyak orang yang katakan saya mendapat penglihatan melihat Yesus. Lalu saya bertanya, Yesusnya seperti apa? Yang seperti di gambar-gambar itu, Pak. Ya, gambar itu adalah gambar imajiner. Bagaimana mungkin engkau meyakini bahwa gambar itu adalah gambar Yesus? Keluaran 20 ayat 4 hukum kedua. Bahwa Allah itu tidak boleh menjadi satu image. Makanya agama lain sering menuduh orang Kristen itu kok Allahnya itu ada di gambar-gambar. Tuhannya itu ada di gambar-gambar. Sebenarnya memang bagi orang Yahudi tabu. Karena Keluaran 20 ayat 4 itu menggambar membuat Allah itu dituangkan dalam bentuk gambar. Bahkan kita sekarang mempunyai patung-patung. Akhirnya patung tersebut dibawa ke rumah. Didoakan, orang berdoa kepada patung. Karena ada patung Yesus, patung Maria di situ. Orang berdoa kepadanya. Bahkan orang katakan nanti ada mujizat melalui patung tersebut. Ini apa, saudara? Penyimpangan-penyimpangan itu akan semakin besar dan engkau percaya sebagai kebenaran. Banyak orang juga katakan kita harus menguji mimpi, nubuatan, atau penglihatan dengan Alkitab. Loh, bagaimana caranya mau menguji mimpi, menguji nubuat dengan Alkitab, atau penglihatan dengan Alkitab? Bagaimana Allah memberikan mimpi yang melawan kebenaran firman-Nya? Allah tidak akan lagi berfirman kepada seseorang lewat mimpi, penglihatan, atau nubuat. Kenapa? Karena Alkitab akan kehilangan wibawanya. Alkitab itu tidak benar kalau ada firman Tuhan lain di luar Alkitab. Ini garis tegasnya. Tuhan hanya berfirman kepada orang Israel. Tuhan mengangkat nabi, imam, dan rasul dari orang Israel. Tuhan membangkitkan Mesias dari orang Israel. Tuhan memberikan Alkitab pada umat manusia melalui penulis-penulis orang Israel. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan memilih orang Israel secara khusus sebagai anak sulungnya. Tidak ada wahyu Allah yang diturunkan kepada orang lain di luar orang Israel. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.